Gimana ya? Aduh. Aduh. Gimana sih nih? Aduh, repot nih. Yes! Waduh, saya senang kalau lihat Mas Fadil begini. Semangat banget sampai joget-joget hari ini. Joget apa sih? Siapa yang joget-joget, Ustadz? Saya gini-gini tuh geleng-geleng kepala lagi pusing. Kenapa? Tetangga. Kirain saya joget. Tetangga rumah ngadain hajatan. Terus? Terus saya lagi mikir, lewatnya lewat mana kalau jalan ditutup? Bagus dong. Bisa libur. Bisa libur. Gimana? Ustadz, saya kalau libur, saya nggak dapat duit dong berarti. Pusing kepala saya Itu makanya. berarti pusing dengan menghadapi tetangga. Iya. Gimana kalau kita bahas aja hari ini? Tema apa? Temanya perihal tentang tetangga. Apa tuh? Tetangga ialah saudara terdekat kita. Wah, bagus juga nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islamitina yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Nah, pasti jamaah yang di rumah punya tetangga dong. Nah, mungkin yang namanya tetangga ini ada yang baik, ada yang cuek, ada yang mungkin mengganggu. Wah, ternyata dari semua itu bicara masalah tetangga ini adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Jadi bisa dianggap seperti tema kita kali ini, Ustadz. Apa temanya? Tadi kan Ustadz bilang, tetangga ialah saudara terdekat kita. Wah, Masya Allah. Nih yang namanya tetangga ini kan nggak semuanya alhamdulillah baik gitu ya. Ada yang ya tetangga yang cuek. Tapi ini kita bahas mulai dari yang tetangga yang suka fitnah. Astagfirullah. Kompor. Astagfirullah. Apalagi mungkin ya yang namanya tiap hari kepo aja sama urusan kita. Padahal kan tetangga ini kan adalah saudara terdekat kita nih boleh dibilang kan. Kalau dia memfitnah, suka ngomporin. Nah ini apakah kita boleh pindah rumah aja daripada kita ntar jadi zolim balik? Nyusahin kita dong. Iya. Nah ini apa yang harus dilakukan nih mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Utsman, Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang tetangga, bahkan tetangga tuh masuk juga dia di dalam Al-Quran. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil. Masya Allah, saking pentingnya bertetangga di dalam agama Islam. Lalu ada yang suka memfitnah, lalu suka menggibah, lalu suka mengadu domba sesama tetangga. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dalam riwayat disebutkan Sayyid Ja'far Shadiq ya, radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang daripada cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah punya tetangga yang senang untuk memfitnahnya, bahkan memaki-makinya, bahkan mengata-ngatainya hampir setiap hari, setiap waktu. Namun apa yang dilakukan oleh Sayyid Ja'far Shadiq ini? Beliau senantiasa memberikan hadiah kepada tetangga tersebut. Setiap dia mendengar kabar bahwa dia digibahi, dia datang untuk membawa hadiah. Digibahi, dia datang untuk membawa hadiah. Ditanya oleh muridnya, ada apa wahai Habibana, wahai ya Sayyidana, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau memberikan hadiah kepadanya? Kata Sayyid Ja'far Shadiq, saya cuma membalas kebaikannya. Kata muridnya, apa kebaikannya? Ya kebaikannya dia telah memberi pahalanya kepada saya. Jadi saya balas dengan kado, saya balas dengan hadiah. Dan insya Allah dengan hadiah tersebut, tetangga tadi alhamdulillah sudah berubah menjadi tetangga yang baik. Yang alhamdulillah baik, bukan lagi naudzubillah jahat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa yang mesti dilakukan? Tentu saja klarifikasi. Tidak boleh didiamkan. Sesuatu kabar buruk yang tersebar, mesti kita untuk mengklarifikasinya. Kenapa? Karena jangan sampai menambah dosa kepada orang-orang yang tidak tahu. Karena awalnya berawal dari satu orang saja yang menyebarkan fitnah, akhirnya tersebar kepada tetangga-tetangga yang lainnya, maka menjadi sesuatu yang luar biasa fitnahnya
lingkungan tersebut. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba' إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada satu berita yang tersebar ternyata itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka mestilah fatabayyanu, berklarifikasi terlebih dahulu untuk mencari tahu terlebih dahulu apakah ini adalah sesuatu yang benar ataupun yang salah, karena ternyata benarnya adalah ghibah, salahnya adalah fitnah. Maka dua-duanya tidak ada keuntungan di dalamnya. Maka kalau kita berhati besar, mampu membalas kebaikannya tadi, keburukannya dengan kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa, namun perlu juga adanya tabayyun ataupun klarifikasi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Ya, jadi kita memang sebenarnya nggak tahu juga tetangga kita ini modelnya kayak gimana. Tapi kalau sana tahadu tahabu dengan saling kenal menghadiahi, ya ini Masya Allah luar biasa. Nah, tipsnya tadi itu, niatkan bahwa saya mengembalikan karena dia udah ngasih pahala ke saya. Oh, Masya Allah. Nih tetangga nih. Ini model-model begini biasanya nih. Tetangganya baru beli AC, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya yang beli kipas angin, dia yang terputar. Dia sama siapa ya? Sama dia. Iya. Iya bener ya? Tetangganya harus beli AC. Ini kepanasan. Jangan-jangan Pak Cipto beli mobil baru. Bukan. Pengen beli mobil juga. Kita lagi beli kompor gas. Oh gitu. Jadi kompornya pakai listrik. Oh. Aku yang kepanasan. Ada orang yang tipikalnya gini, gengsian sama tetangganya. Mohon maaf sebelumnya gitu ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, tetangganya beli apa, wah dia nggak mau kalah. Wah saya harus beli. Dia mau beli mobil apa itu? Oh sedan tahun berapa? 2011. Saya harus beli 2015. Kalau beli 2022. Iya. Nah itu bagaimana orang tetangga yang gengsi? Tetangganya jual rumah, dia jual rumah. Padahal rumahnya mertuanya. Atau rumahnya belum lunas. Apa yang mau dijual? Mau izin menjelaskan nih Ustaz. Fadol. Izin Nabi dan Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menarik sekali tema kita hari ini dan semuanya pasti tersenyum karena membayangkan tetangga masing-masing kan. Nah, tetangganya gimana nih? Berada di posisi mana? Ternyata gimana menyikapi tetangga yang gengsian. Sebenarnya kalau berbicara tentang tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga 2 hak, dan tetangga 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga dia adalah tetangga kita walaupun beda agama. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak, yakni tetangga dia adalah tetangga kita dan dia adalah seorang muslim. Berarti 2 haknya. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Dan yang ketiga, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Dia adalah tetangga kita dan dia adalah muslim dan dia ada hubungan keluarga kerabat dengan kita. Nah, kalau berbicara tentang tetangga yang dalam gengsian dan sebagainya saling mohon maaf, Gak mau kalah, maka yang terbaik adalah alhamdulillah tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting adalah tidak ada masalah iri dalam kebaikan. Ya bersedekah, aku juga bersedekah, tidak apa-apa. Berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah penuhilah haknya tetanggamu. Penuhilah kewajibanmu terhadap tetanggamu. Nah, ini yang bagus kalau kita tanamkan. Yang kedua, sebaiknya saling mengunjungilah dan saling menghadiahilah. Kadangkala kita jarang menghadiahi. Betul tadi kata Ustaz Sam, bagaimana kita bisa menghadiahi sehingga timbul cinta dan kasih sayang. Yang paling terbaik adalah bagaimana kita saling pengertian terhadap tetangga. Bantulah tetanggamu dengan tetangga yang rese, bantulah tetangga yang rese dengan tidak memberikan peluang untuk rese. Itu. Dan bersyukurlah kalau tetangga kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, naik derajatnya kita juga. Masya Allah. Nah ini yang begini-begini nih kadang-kadang nih. Nah, apalagi? Itu gara-gara masalah parkiran. Ini parkir di pinggir jalan, tetangganya ribut. Kenapa ya kan? Karena sih dia parkir ngerasa mau sembarangan? masuk. Kenapa? Saya nggak ngerti nih, Bib. Nah, ini mau kita tanya sama Bib aja deh. Ya, ini banyak banget masalah di sosial media yang saya lihat nih, Bib. Nih banyak orang ya, mohon maaf nih sebelumnya. Mungkin tetangga, karena memang tetangga ini kan adalah saudara terdekat kita. Tapi ada tetangga yang modelnya model egois gitu loh. Dia punya parkiran depan rumahnya, tapi dia parkirnya agak jauh, ngalangin mobil orang. Orang mau keluar kan jadi susah.
Nah itu bagaimana tuh Bib? Kalau Bukannya misalnya Padli yang tetangga selalu begitu? Enggak, saya kan di sebelah saya, bagian saya Maksudnya ini doang. mau negur langsung atau gimana? Dia ada negur, cuma kadang-kadang kalau misalnya ditegur berkali-kali, takutnya kan jadi emosi gitu ya kan. Tapi ya. nggak ngerti, egonya tinggi tetangganya. Bagaimana nih, Bib? Afwan Mas Fadli, Iya, Ustaz Maulana, silakan. Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa washalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi salli washabihi alaihi. ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini kita menyaksikan Islam itu indah. Yang alhamdulillah penonton di rumah insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan Amin. dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ingat, ketika kita mempunyai tetangga, sampai-sampai dijelaskan bahwasanya jangan-jangan tetangga kita bisa dapat warisan dari kita. Iya benar. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kita ini kalau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakanlah tetangga kita. Sayangi tetangga kita. Jangan sampai terjadi sebuah keributan terhadap tetangga kita. Nah, bagaimana kalau tetangga yang rese kayak Mas Fadli? Saya tetangganya diem aja, harus saya keluar pagi, pulangnya malam. Ya, maksud aneh kan? Kebayang nggak? Saya satu kamar waktu haji. Dia suka dingin, saya suka panas. Ada yang nyalain, aku matiin. Yang ngorok siapa? Dia. Ini juga. Nah, intinya adalah aja. tetangga yang mengganggu, apakah boleh kita menegurnya? Menegur dengan cara yang baik diperbolehkan. Ingat, menegur dengan cara yang ma'ruf diperbolehkan. Misalkan contoh, mohon maaf, Bapak kan punya parkiran depan rumah Bapak. Iya. Kenapa Caranya gitu. parkirannya di depan rumah saya? Setiap hari rumah saya, padahal rumah Bapak kosong. Ditanya kenapa? Oh, misalkan, nggak bisa di tempat saya tuh, kayunya agak reot, bisa rubuh. Ya kan? Nah, kalian parkir depan rumah akhirnya. Kemarin, rumah tetangga, waktu ke rumah Habib kan. Iya. Nah, intinya apa? Minta izin Parkir terlebih di dahulu. tetangga. Jangan main parkir aja, minta izin. Mohon maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Nah, misalkan ketemu lagi tetangga lagi, minta ridho, minta ikhlasnya. Kalau misalkan seandainya tetangga buat ulah, dia berisik, dia nyetel musik keras-keras sampai jam 12 malam, bahkan sampai lewat jam 12 malam. Apakah boleh kita sebagai seorang tetangga menegurnya? Ingat, di dalam tetangga ada yang namanya rukun tangga. Ya. Kita minta ART. dipenengahin. Jangan sampai kita petantang-petantang so jagoan maki-maki ke rumahnya. Jangan. Kita lapor kepada rukun tangga. Minta maaf, minta ridhonya Pak RT. Tetangga saya suka ribut, tetangga saya suka berisik. Dan kegaduhan tuh sampai menjelang tengah malam. Anak saya susah tidur, apalagi saya punya bayi. Misalkan seperti itu. Nah, intinya boleh kita bilang sama RT kita. Akhirnya disamperin dengan kalimat-kalimat yang ma'ruf, kalimat-kalimat yang baik. Jangan merasa dirinya yang paling benar, jangan merasa dirinya yang paling hebat, jangan merasa dirinya yang paling mampu, jangan merasa diri yang paling sok jago, jangan merasa juga diri yang paling kaya. Akhirnya songong, sombong, membuat apa? Membuat segala sesuatunya menjadikan sebuah ujub, ria, pamer. Beli apa Ustaz? Beli AC. Iya. Dia yang kedinginan. Nah. Beli apa lagi? Pemanas, dia yang kepanasan. Dia kepanasan. Beli mobil. Dia yang bunyi. Ngomong. Intinya adalah apa? Intinya ketika tetangga mempunyai sesuatu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disirikin, jangan diributin. Karena apa? Karena tetangga adalah salah satu bagian dalam kehidupan kita dan berharap akan adanya keberkahan dalam rumah tangga. Masya Allah. Jadi kalau kita baik sama tetangga, rumah Iya. tangga kita berkah. Kalau kita musuhin tetangga, rumah tangga kita ribut. Intinya akhirnya. sebenarnya saling pengertian. Iya. Kalau bicara masalah tentang orang tetangga, apalagi mau lewat mobil susah, kita Betul. juga yang parkir Kalau juga tahu menurut saya diri. sih, Iya. tetangga itu bagaimana diri kita. Iya. Cerminan kita itu tetangga. Kalau kita baik sama tetangga baik sama kita. Betul. Kan hadisnya Rasulullah jelas, fal yukrim jarahu, muliakan Iya. tetangga kita. Iya benar-benar. Saya masih punya ini nih. Ada sebuah artikel bagus nih. Ada quotes nih. Wah, ada quotes. Coba kita lihat dulu quotes di sini nih. Jatuh handphone saya. Nih dia. Jangan remehkan pemberian tetangga walau tak berharga. Rasulullah SAW bersabda, hai kaum muslimah, janganlah menganggap Remeh pemberian seorang tetangga walau hanya berupa kaki kambing. Wah, ini masih beruntung. Masih beruntung. Kaki kambing Masih mahal. dapat. Kalau Gitu. dikasih biskuit kan lebih murah. Bener gak Ustaz Syam? Gimana tuh? Tapi kan maksudnya adalah jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ah. Di riwayat yang lain itu walaupun hanya sepotong kurma gitu. Oh, subhanallah. sebuah kurma. Ya, Sebiji sepotong biji. kurma dibagi dua. Iya, kaki subhanallah. kambing. Yang ini. Ini paha. Paha. Ini Kaki. betis. Iya, kaki. Enggak, Ya Allah, karena pakai aja ada dibahas. juga tetangga Iya, yang iya. ngasih itu, dia masak pagi hari sayur asem, sampai malam
basi. Oh, Malamnya baru dikasih sama tetangga. Iya. Jadi kaki kambing itu yang Yang di bawah, yang di kuku. kukunya. Yang nggak bisa diapa-apain. Dan bisa tidak bisa diapa-apain. sekalipun itu kaki kami yang tidak bisa diapa-apain. Intinya adalah walaupun itu Sekecil sesuatu apapun. yang murah, tetap dihargai. Buat jamaah Islami Tindar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang tema kita hari ini, tetangga ialah saudara terdekat kita. Tetap Islami Tindar jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah.